Al-Mu'minun ayat. Bacanya apa? Wa'udzubika. Bacakan dari awal dong. Fa imma. Tuh, dia nyambung dari Al-Mu'minun, nyambungnya ke Al-Baqarah tuh. Ayo. Ayo, ada dua tuh. Ayo saya kasih clue-nya. Satu, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka, terus minasyaitani nazghun fasta'idz. Nah, itu rumus satu tuh. Kalau sedang ada godaan, was-was masuk ke hati, ngajak maksiat, cepat kata Allah, cepat berlindung kepada Allah. Ya, berlindungnya bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat apa? Surat apa? Sampai ketemu. Ayo. Kalian hanya boleh batalin puasa, tapi tunda makannya sampai ketemu ayat itu. Cepat, saya kasih 20 detik, saya hitung dari sekarang. Ayo sebelum man rabbuka datang nanti tuh. 1, 200. Dah ketemu tuh. Makasih tuh. Surat 7 ayat 200. Itu zikir yang dipakai, itu zikir paling dasar yang dipakai kalau sedang digoda setan, kasih was-was. Pas ada proyek diajak untuk curang, itu was-was, kenal, harus kenal. Kalau nggak kenal nanti bahaya itu, membahayakan. Setan nggak tanggung jawab, di dunia nggak tanggung jawab, di akhirat berlepas diri. Ya, dia di akhirat tuh begitu tuh, dituntut kan sama orang-orang yang kena tuh sama dia. Gara-gara kamu nih katanya kita nih dihukum sini. Saya kan nggak maksa, saya cuman goda, kenapa situ ikut? Nyebelin banget kan? Nah, itu makanya sebelum terjadi peristiwa yang begitu nanti pada orang-orang lain yang kita harapkan juga tidak terjadi pada kita, dan kita doakan yang masih hidup terbebas dari itu. Dan maka hati-hati. Yang kedua, kalau setannya betul-betul ya bukan cuma menggoda pada diri kita, tapi nanti gini, sifat setan tuh gini, kalau mental dari kita, dia akan datang pada orang terdekat. Ingat itu ya. Makanya dari Adam datang ke siapa? Hawa. Ke Adam mental, datang ke Hawa. Masih ingat nggak kisah lontar jumroh? Ya, karena Nabi Ibrahim digoda supaya tidak menunaikan perintah Allah yang dilakukan untuk Ismail alaihissalam. Ya kan? Dari Ibrahim kan alaihissalam nggak mempan, datang ke siapa? Ke istri beliau, Sayyidah Hajar. Nggak mempan, datang ke Ismail. Tuh, jadi ingat, Anda dapat proyek yang nggak bagus, tapi barangnya memang diinginkan dari Anda. Anda nolak tuh, waduh Pak, saya nggak cocok yang seperti itu formulasinya, nggak mampu sayanya, ya. Boleh jadi Anda menolak, nanti teman-teman dicari siapa yang paling dekat nih supaya kira-kira bisa tuh, ya bisa begitu. Ustadz juga jangan dikira lepas dari seperti itu, ya bisa dicari untuk klaim, untuk endorse produk yang nggak bagus, ya, atau musim-musim tertentu supaya endorsekan ini itu kemudian dibayar dan sebagainya. Pada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, bahaya. Langsung nolak, ntar lewat temannya siapa dicari gitu. Ada yang begitu, ya. Ada yang pesan proyek tuh nggak masuk lewat ini, lewat belakang. Ada yang masuk ke kedudukan, yang punya jabatan, nggak masuk langsung. Kadang-kadang masuk lewat dapur rumahnya, lewat istri, lewat anak. Hati-hati. Kalau nggak kenal tuh cara-caranya setan menggoda, nggak tahu roadmapnya, bahaya. Ya, ntar yang melakukan ayah kena sekeluarga, melakukan anak kena juga bapaknya, terus ke atas tuh. Allah tuh kalau mau ngungkap itu cantik sekali, ya kan? Kejadian anaknya nendang orang, itu kan? Begitu kena bapaknya, kena istrinya, kena ininya, kena yang lainnya, dibuka semua. Dan di saat seperti itu setan nggak tanggung jawab, ketawa aja setan di belakang tuh, ya tuh, ya. Ketawa aja di belakang, tuh, ya. Ketawa, ya ngetawain aja tuh. Ya udah, dia yang berulah, dia yang menggoda, dia yang nyuruh maksiat, begitu ditangkap dia yang ketawa. Terus pada ribut yang lainnya kan. Setan cuma ketawa. Diketawain di dunia, nggak tanggung jawab di akhirat. Gitu. Apa makhluk seperti itu mau difasilitasi? Mau diakomodasi? Nggak apa-apa, kadang dialogkan aja dengan diri kita tuh kalau udah yang begitu.
gak akan sukses Tan. Udah yang lain aja lah gitu, yang lain. Ya. Saya kadang-kadang suka saya candain begitu. Kalau udah datang kadang begitu, cari pangkat yang lebih tinggi, gak akan sukses. Setelah itu tinggal sama kita tuh, kerjain yang lain. Kalau lagi buka ya minum teh. Badannya halus banget. Dari yang ibadah tiba-tiba masuk ke tauhid, disuruh membayangkan Allah gini, udah bahaya. Tinggal makan mie aja, ya, makan nasi, makan apa gitu, tinggal. Kalau waktunya bukan puasa, ya, waktu puasa batal, gitu. Tinggalkan, udah sampai dia hilang balik lagi, gitu. Seperti itu, ya. Kadang-kadang ya kerjain setan sekali-kali. Kerjain setan tuh gampang tuh, ya. Kalau ngajak maksiat, dikira-kira mau benar, dia itu tinggalin, itu kan. Terus kita lupa, sholat aja, sholat. Ya, habis sholat pasti inget tuh. Ya, gak usah makasih. Macetan gak usah makasih, kita sholat nih. Sholat aja, sholat inget udah. Untung kalau lupa sesuatu tuh sholat aja, nanti inget. Ya, bukan pas sholat fardu ya, atau bukan sholat niat sunnah tertentu, bukan. Sholat aja pokoknya. Kan yang saya cerita kemarin kan, ya kemarin. Udah ya. Jadi udah berapa? 4 ya. Oke. Baik, saya kira 4 aja dulu. Ya, kita sudah tahu, 1, tingkatkan iman, 2, bangun konektivitas dengan Allah, 3, ikuti petunjuk Rasulullah, 4, pahami, pelajari, antisipasi gangguannya. Udah 4, tinggal 3 lagi. Yang 3 ini kalau bisa dilakukan setelah 4, itu dahsyat hasilnya. Membangun kepercayaan diri, mendekatkan pada kesuksesan, dan menjemput kematian dengan indah. Itu yang luar biasa, dan mengantisipasi dari gangguan yang keempat, karena nanti yang keempat dia akan ditegaskan kembali. Ya, langsung dari Allah penegasannya. Ya, langsung dari Allah. Setelah itu nanti akan membentuk karakter. Ya, karakter. Jadi kalau kita benar melakukan ini, langsung dimuliakan oleh Allah, punya kepedean luar biasa, dan tampil indah berkehidupan. Kemana-mana tuh luar biasa. Dan itu contohnya udah banyak. Nah, karena itu kita akan sambungkan di edisi berikutnya insya Allah ya. Edisi berikutnya kita bahas 3 lagi. Kemudian baru kita turunkan detil panduannya. Demikian yang disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah memuliakan kita dan menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Saling mendoakan. Nah, doa itu yang menguatkan kita untuk bisa menguatkan pada nilai-nilai kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.